adanya harta karun berupa emas batangan dan uang dalam jumlah besar di puncak Gunung Manglayang. Abah teh. Gunung Manglayang terletak di utara kota Bandung. Sebagian gunung itu masuk wilayah Kabupaten Bandung, sebagian lagi Sumedang. Bagi Mang Ado, yang kini usianya 50 tahun, warga Cibiru, Kota Bandung, ternyata gunung berketinggian sekitar 1.818 meter di atas permukaan laut itu menyisakan cerita tersendiri dalam kehidupannya. Alkisah, pada tahun 2003, dia berkenalan dengan orang pintar, sebut saja namanya Ki Fulan. Dari pertemuan itulah, Mang Ado juga berkenalan dengan yang lainnya dan terbentuklah semacam komunitas yang memiliki kedekatan khusus dengan Ki Fulan. Pada suatu ketika, Ki Fulan mengaku mendapatkan wangsit tentang adanya harta karun berupa emas batangan dan uang dalam jumlah besar di puncak Gunung Manglayang. Katanya, emas batangan disimpan di dalam peti besar, sementara uang disimpan dalam satu peti lainnya. Harta itu merupakan peninggalan orang Belanda. Lokasinya berada di bawah batu besar. Untuk mengambilnya tidak ada cara lain kecuali melakukan penggalian. Maka kami pun sepakat untuk menggalinya, tutur Mang Ado sambil menghisap rokok kreteknya. Orang-orang yang selama ini mengagumi Ki Fulan tentu saja makin takjub kepada orang pintar itu. Setidaknya ada sekitar 20 orang yang menyatakan mendukung pencarian harta karun. Namun yang benar-benar terlibat langsung hanya 15 orang. Mereka berasal dari berbagai kalangan. Ada pegawai negeri sipil, ada tentara, ada juga pegawai BUMN. Orang-orang itu sangat tertantang untuk membuktikannya. Ya, siapa sih yang tidak tergiur dengan omongan Ki Fulan? Dia bilang harta itu tidak akan habis 7 turunan. Bagi orang yang lagi butuh uang seperti saya, hal itu ibarat obat pusing, ibarat hiburan, tutur Mang Ado. Maka disepakati, penggalian dilakukan pada malam hari dan dimulai pada awal Ramadan. Maka ketika orang lain menyesaki masjid untuk salat tarawih, para pencari harta karun malah sibuk dengan perkakasnya menggali tanah di puncak Gunung Manglayang. Udara dingin, hujan turun, dan kegelapan hutan tidak dihiraukan. Mereka fokus pada satu hal, harta karun. Biasanya, rombongan berangkat naik motor menuju Kampung Pasir Angin di Desa Cilengkrang, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Sampai di kampung tersebut sekitar pukul 15.00 sore hari. Setelah menitipkan motor, lalu berjalan kaki menyusuri jalan setapak. Hutan, lembah, dan bukit dilalui dengan harapan menggebu. Tiga jam kemudian baru sampai di lokasi yang dituju. Penggalian dilakukan sesuai petunjuk Ki Fulan. Kami membawa perbekalan secukupnya untuk makan sahur di puncak gunung. Sedangkan penggalian dilakukan dengan diterangi 2 buah lampu petromak. Kadang kami salat tarawih di tengah hutan itu. Menjelang subuh,
baru kami turun. Sore hari berangkat lagi. Begitu seterusnya, kata Mang Ado. Setelah penggalian mencapai kedalaman lebih dari 3 meter dengan luas sekitar 9 meter persegi, alat-alat gali berbenturan dengan permukaan batu yang cukup besar. Jika dipukul-pukul, seolah ada ruang kosong di dalamnya. Ki Fulan makin yakin di bawah batu itu ada ruang tertentu yang menjadi tempat penyimpanan harta karun. Para pencari harta karun kian bersemangat. Penggalian terus dilakukan untuk mencari tepi batu, sebab sangat tidak mungkin untuk membelahnya. Sudah berkali-kali dicoba, tidak berhasil. Keras sekali. Bulan Ramadan hampir usai, tapi belum ada tanda-tanda harta karun ditemukan. Lalu Ki Fulan memutuskan ekspedisi Manglayang dilanjutkan setelah Lebaran. Tetapi saat penggalian dilakukan setelah Lebaran, ternyata tidak ada perkembangan berarti. Penggalian menemui jalan buntu. Batu besar sangat sulit ditembus. Namun begitu, mereka tetap yakin di bawah batu itu harta karun tersimpan. Akhirnya Ki Fulan memerintahkan penggalian dihentikan. Rombongan itu pulang dengan tangan hampa, meninggalkan alat-alat gali seperti cangkul, sekop, garpu, dan linggis. Barang-barang itu sengaja ditinggalkan karena mereka yakin suatu saat akan kembali ke tempat itu. Hingga kini ada teman-teman saya yang masih mengajak untuk naik lagi ke Gunung Manglayang. Mereka masih tetap percaya di bawah batu itu tersimpan harta yang begitu banyak. Tetapi makin hari saya makin tidak percaya di situ ada harta karun. Yang jelas bagi saya, harta karun Gunung Manglayang adalah hutan, pepohonan yang harus dijaga kelestariannya. Kata Mang Ado sambil menyeruput kopi hitamnya